Seseorang banyak istighfar karena ingin mendapatkan rezeki, atau ingin punya anak, atau ingin untuk tanamannya subur, sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri. Apakah termasuk menginginkan dunia, Ustaz? Tayyib. Bedakan antara seseorang itu ibadah murni untuk dunia dengan seseorang yang beribadah ingin mendapatkan pahala dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maklum, kalau kita perhatikan nas-nas dalil syariat, Allah taala itu memotivasi hamba untuk ibadah dengan sekian banyak cara. Surga itu balasan utamanya. Dan tidak jarang Allah taala mencetakkan balasan-balasan duniawiyah yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika hamba itu melakukan amal-amal yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti silaturahmi. Allah kasih janji, kasih jaminan, yang mau menyambung hubungan kerabat, rezekinya lapang, usianya panjang. Ya. Kemudian orang yang mau sholat akan bercahaya, glowing nanti wajahnya, bersih nanti hatinya, ya. Istighfar itu membuka pintu rezeki. Salat malam itu melancarkan rezeki ila akhirih. Yakni Allah taala sertakan di situ jaminan dan balasan secara duniawiyah untuk hamba sebagai motivasi dia agar mau ibadah. Sekarang kembali kepada hamba tersebut. Sangat berbeda ya ikhwah. Sangat berbeda ketika hamba itu beribadah kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah, yang kemudian ada niat dia ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan dari ibadah yang dia lakukan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia beribadah kepada Allah, yang ibadah tadi ada jaminan duniawiyah yang Allah tetapkan, ya, itu inti niatnya untuk siapa? Untuk Allah kan? Untuk Allah. Yang memotivasi dia untuk istighfar, yang memotivasi dia untuk silaturahmi, yang memotivasi dia untuk ibadah-ibadah yang lainnya, itu siapa? Ya Allah. Karena dia mengharap itu dari Allah. Jadi yakin dia ibadahnya bakal semangat, ibadahnya bakal mantap, bakal maksimal, dan dia tidak akan melirik pandangan orang, tidak akan berpengaruh pujian orang untuk dirinya. Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada Allah. Allah ngasih saya ini kok, Allah sudah jamin kok, Allah sudah ngasih saya banyak sekali jaminan, banyak sekali balasan. Ya sudah, saya percaya kepada Allah. Itu niat dia, ya. Adapun mereka yang ibadahnya itu murni untuk dunia, pingin adanya timbal balik dari ibadah yang dia lakukan, nah ini berbeda sekali. Coba lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikun. Perhitungan mereka kalau sudah ibadah, sholat, saya dapat apa dari sholat? Nah, makanya apa? Males sholatnya. Karena apa? Motivasinya bukan Allah, tapi motivasinya keuntungan pribadi untuk dirinya. Kalkulasi dia ketika ibadah. Saya sedekah. Kalau saya sedekah ini dapat apa saya? Secara dohir ini mengurangi harta saya, mengurangi fisik dari uang saya. Kalau seandainya saya sedekah, apa yang bisa saya dapatkan? Kok tak lihat kayaknya nggak dapat apa-apa. Males dia mau sedekah. Seandainya dipaksa untuk sedekah karena itu wajib zakat, karihun kata Allah Subhanahu wa taala, benci dia terhadap sedekah tadi, tidak suka dia dengan ibadah tersebut. Ini berbeda, ya, keadaan dasar yang sangat berbeda. Adapun hamba tadi dia beribadah kepada Allah, misal Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfar kamu kepada Allah. Jaminannya apa? Dibuka barokah dari langit, dikasih anak keturunan yang banyak dan soleh-solihah, dikasih perbendaharaan dunia, dinampakkan rezekinya, ditumbuhkan tanaman untuk dia, surga-surga atau kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir. Yakni gini sudah, ya. Analoginya itu misal ini hamba ini sedang terjepit ini. Hamba sedang paceklik, bangkrut, pailit ya. Sudah tidak punya apa-apa. Dia cari solusi untuk bisa menangani keterpurukan dia. Cari solusi. Ternyata ketika dia mencari solusi, Allah kasih solusi.
Kamu ingin bangkit, kamu ingin jaya, kamu ingin kaya, tobat, istighfar. Perbanyak minta ampun atas dosa-dosa. Tak kasih nanti kekayaan, tak kasih nanti semua yang kamu inginkan. Akhirnya dia apa? Termotivasi. Oh, ternyata selama ini saya banyak salahnya. Ternyata selama ini saya banyak maksiatnya. Ternyata selama ini saya banyak dosanya. Akhirnya Allah ingatkan saya, kalau itu semua sebab keterpurukan saya. Solusinya apa? Istighfar kepada Allah. Sudah, saya tak banyak tobat kepada Allah, biar saya selamat dari keterpurukan ini. Biar saya selamat dari apa? Dari pahit ini, selamat dari kebangkrutan ini, supaya saya dapat kejayaan di dunia wal akhirat. Istighfar dia. Ikhlas gak orang kayak gini? Ikhlas gak orang kayak gini? Ini ikhlas, dan itulah gambaran yang namanya keikhlasan. Jangan sampai terpengaruh dengan ucapan sebagian ulad sufiyah, ya, yang mereka mengatakan ibadah karena pengen dapat pahala dari Allah, itu ibadahnya kuli, ya. Ibadah yang tingkat tinggi makrifat itu nggak mengharapkan itu, ya, nggak mengharapkan itu. Sampai orang-orang hulu di kalangan mereka mengatakan, kalau saya ibadah karena ingin mendapatkan surga, jauhkan saya dari surga. Kalau saya ibadah karena takut dari neraka, masukkan saja sekalian ke dalam neraka. Terus kamu ibadah karena apa? Karena cinta kepada Allah. Cinta tak kenal syarat, ya. Cinta tak kenal imbalan. Cinta buta, ya. Ini kata para ulama zindiq. Ini keyakinan apa? Keyakinan zindiq. Coba perhatikan baik-baik ketika peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar, perang yang terjadi tanpa direncanakan, dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Berdoa toh. Apa isi doanya? Allahumma anjiz alaina ma wa'adtana. Ya Allah, wujudkan, tepati janjimu untuk dirimu, yaitu apa? Kemenangan. Ya Allah, intuhlik hadhil isabatal yaum lan tu'bad ba'd. Ya Allah, seandainya engkau hancurkan kami saat ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Perhatikan baik-baik doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul ini, ya, Imamuz Zuhad, Imamul Muttaqin. Apa isi doa beliau? Ya Allah, tepatilah janjimu. Apa janji Allah? Kemenangan. Kemenangan apakah bukan termasuk nikmat dunia? Kemenangan, mendapatkan ghanimah kala itu, apakah bukan termasuk kenikmatan dunia? Termasuk. Lalu kenapa Rasul memintanya? Apakah beliau tidak ikhlas? Itulah keikhlasan. Rasul mengajarkan kepada kita nilai sebuah keikhlasan. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan toksik dari sebagian ghulatus sufiyah, ya, yang mengatasnamakan cinta kepada Allah, yang namanya cinta tak kenal syarat, yang namanya cinta tak kenal imbalan, tak butuh surganya Allah, tak takut dengan nerakanya Allah, hanya murni cinta karena Allah. Cinta macam apa semacam itu? Tak ada cinta yang murni dengan kategori semacam itu. Di antara manusia saja, ketika timbul rasa cinta, pasti ada yang namanya apa? Keinginan, harapan, rasa takut. Harapan agar dicintai itu tetap ada di sampingnya, takut kehilangan orang yang dia cintai, dan dia akan mempersembahkan apapun untuk yang dia cintai, agar yang dia cintai apa? Tetap ada pada dirinya. Nah ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikuti Rasul. Seperti apa Rasul beribadah? Seperti apa Rasul itu menyembah Allah? Seperti apa Rasul itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Rasul sendiri memotivasi umatnya agar mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan jaminan-jaminan duniawiyah wala malamah. Dan tidak ada celaan bagi hamba ketika dia menginginkan pahala seperti itu dari Rabbnya. Yang dia minta Allah kok, yang diharapkan Allah kok, bukan yang lain kok. Saya pengen rezekinya lancar, saya pengen punya anak, saya pengen ladang saya subur. Kamu mintanya sama siapa ini? Sama Allah toh? Bukankah itu makna keikhlasan? Itu ikhlas yang sesungguhnya.
Bukan karena engkau cinta terhadap dunia. Itulah wujud kamu cinta kepada Allah. Dan kamu yakin kepada Allah. Kamu percaya kepada Allah. Sehingga kamu yakin seyakin-yakinnya Allah gafik hasbuk. Allah yang akan mencukupi duniamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuk. Itu keikhlasan. Ya, jadi jangan tertipu dengan ucapan-ucapan toksik dari kalangan ulat sufi ya. Karena banyak ya orang beranggapan, bahkan itu diucapkan oleh orang-orang yang dianggap dai kondang di kalangan mereka. Kalau kamu ibadah tujuannya ingin dapat pahala-pahala semacam ini, ibadahnya kuli, ibadah tingkat rendah yang semacam ini toksik ini. Ya, terus kalau ibadah tingkat tinggi kayak gimana? Ya, ibadah tingkat tinggi itu kayak gimana? Kita ini manusia, bukan malaikat. Akui sajalah. Jangan kemudian menutupi kesucianmu, menutupi kebobrokan niatmu ya dengan sok suci semacam itu. Akui, kita ini manusia. Kita diciptakan dengan apa? Hawa nafsu. Kita ini serba kurang. Kita ini pada dasarnya zaluman jahula, manusia yang zalim, makhluk yang jahil, ya, yang banyak melakukan pelanggaran. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini banyak kurangnya. Kita akuilah kekurangan tersebut. Makanya Allah Ta'ala memotivasi kita untuk ibadah kepadanya dengan pahala-pahala semacam itu. Dan engkau tidak akan melirik pahala-pahala tadi kalau kamu tidak punya keikhlasan. Ya, gimana kamu bisa percaya dengan jaminan Allah kalau kamu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara menumbuhkan kepercayaanmu kepada Allah dengan cara apa? Ya dengan ikhlas tadi. Ketika engkau sudah ikhlas ibadahnya, murni Allah tujuannya, ini ngikut. Ya, yang jaminan tadi itu ikut, pahala itu ikut, ya, otomatis. Karena kamu apa? Percaya Allah yang ngasih. Salah satu ulama salaf terdahulu, kalau tidak salah namanya Urwah bin Zubair atau yang lainnya. Waktu itu di masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu beliau masuk ke area Masjidil Haram, mau tawaf dan mau sholat di sisi Ka'bah. Dicegat sama Abdul Malik bin Marwan di depan pintu Masjidil Haram. Salni, katanya. Kamu butuh apa? Minta sama saya. Kata imam ini, ya khalifah, masa tidak malu? Ini rumah Allah ya. Saya tak ibadah dulu, jangan ganggu saya. Oh ya, silahkan ibadah. Ibadah. Selesai ibadah, ya, didatangi lagi sama Khalifah Abdul Malik. Ya, Salmi, minta sama saya. Kamu minta apa? Tak kasih. Apa kata beliau? Saya sudah meminta kepada zat yang memiliki segalanya. Untuk apa saya meminta dengan hamba yang tak memiliki apa-apa? Diam. Ini Khalifah ya. Nah, sekarang coba perhatikan bedanya. Beliau beribadah kenapa? Karena Allah. Balasannya Khalifah datang nawari. Khalifah datang nawari. Kalau dia ibadahnya untuk dunia, tidak bakal tembus ke Masjidil Haram dia. Ya, wah Khalifah nawari cocok ini. Sesuai Khalifah. Ya, di-list sama dia nanti. Ya, apapun yang dia inginkan. Kenapa? Dia merasa karena saya taat jadi ini Khalifah ini akhirnya suka sama saya. Ya akhirnya itu yang jadi apa? Tujuannya beda. Jadi nggak masalah seandainya engkau beribadah. Syahidnya yang kita inginkan dari penjelasan ini adalah ketika engkau beribadah dan engkau ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah pada ibadah tersebut tidak tercela. Ya, sangat tidak tercela. Bahkan itu wujud kamu itu ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kamu percaya sama Allah bahwa Allah yang akan ngasih kamu jaminan tersebut. Ikhlas. Ya, jadi tidak tercela. Monggo, kamu istighfar. Kamu kok banyak istighfar, kenapa? Karena Allah menjanjikan kelapangan rezeki bagi saya. Jadi saya istighfar kepada Allah. Istighfarnya bukan kepada malaikat, istighfarnya bukan kepada wali, bukan, tapi kepada Allah. Ya, kamu kok istighfar terus kenapa? Saya belum punya anak. Allah janjikan untuk saya kalau pengen anak banyak istighfar, maka saya istighfar kepada Allah biar Allah kasih saya anak. Ini apa namanya? Ya ini ikhlas. Ibadah karena Allah. Ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itulah yang namanya keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.